Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini saya kedatangan SSD, yaitu sebuah SSD SATA 2,5 inci dengan kapasitas 128 GB dengan merek Etopso. Etopso adalah pendatang baru pada pasar SSD di Indonesia. Mungkin teman-teman masih belum atau kurang familiar dengan merek ini. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu dengan merek Etopso ini. Etopso adalah brand dari perusahaan asal Cina, Shenzhen Etopso Technology Co. Limited, yang didirikan di distrik Longhua, kota Shenzhen pada 24 Desember 2021. Dalam bidang penyimpanan data, perusahaan ini memiliki pabrik sendiri. Jadi SSD Etopso ini adalah SSD dengan brand sendiri, bukan rebrand dari pabrikan lain. Namun Shenzhen Etopso Technology juga menyediakan produk yang bisa di-rebrand oleh perusahaan lain dan dijual dengan brand perusahaan tersebut. Oke, itu sedikit tentang brand Etopso. Kita lanjut ke spesifikasi teknis SSD ini. SSD dengan interface SATA 3 6 Gbps ini diklaim memiliki kecepatan hingga 550 MB per second dan tulis hingga 430 MB per second. Nah, agar review kali ini lebih mendalam, saya pun membongkar SSD ini untuk melihat komponen di dalamnya. Meskipun saya bukan ahli soal membedah komponen seperti ini, tapi saya akan mencoba menggali informasi dari setiap komponen penting SSD ini. Seperti terlihat di video, SSD ini menggunakan dua buah NAND flash dan sebuah controller. Untuk NAND flashnya tidak terlihat ada merek tertentu, hanya ada kode saja. Ketika saya coba search kode tersebut, hasilnya mengacu ke brand SK Hynix. Ini juga sesuai dengan informasi yang saya dapat dari website Etopso ini, yang mana NAND flash yang digunakan pada produk SSD-nya adalah dari sejumlah mayor brand seperti Micron, Intel, SK Hynix, SanDisk, Toshiba, Samsung, dan YMTC Storage. Beralih ke controller, pada SSD ini controller yang digunakan adalah dari YesTore. Controller ini diproduksi oleh YesTore Microelectronics yang dikembangkan oleh Silicon Go Microelectronics dengan kantor pusat di Shenzhen. Produk-produk dari YesTore meliputi storage controller dan beberapa produk lainnya di bidang storage. Selain controller untuk SSD SATA, YesTore juga memproduksi controller untuk SSD NVMe, termasuk yang terbaru controller SSD NVMe PCIe Gen 5. Pada websitenya disebutkan bahwa SSD Etopso menggunakan controller dari beberapa mayor brand untuk produk SSD-nya, seperti SMI, YesTore, Realtek, Asolid, Maxio, Marvell, SandForce, Phison, J-Micron, Indilink, dan lainnya. Namun saat ini controller dari SMI, YesTore, dan Realtek masih mendominasi lini produk SSD-nya. Untuk SSD Etopso ini, controller yang digunakan adalah YesTore dengan kode YS9082HC dengan fitur-fitur seperti support SATA 3.2 protokol, support 3D TLC, dan QLC NAND flash. Kecepatan read hingga 550 MB per second, write hingga 450 MB per second, dan lain-lain seperti terlihat pada informasi berikut. Untuk yang lain seperti kualitas komponen dan PCB, saya tidak dapat berkomentar banyak, namun jika dilihat secara kasat mata, komponen penyusun SSD ini terlihat seperti SSD pada umumnya. Komponen tersusun rapi yang sepertinya sudah melewati quality control standar pabrikan, serta PCB yang terbuat dari fiberglass. Beralih ke garansi, sesuatu yang sangat penting apalagi menyangkut produk baru, seperti SSD Etopso ini. Menurut suppliernya, SSD ini memiliki garansi terbatas selama 3 tahun dengan ketentuan rusak diganti baru. Dan tambahannya lagi, jika misalnya SSD tiba-tiba rusak di akhir tahun kedua, maka SSD akan diganti baru dengan garansi baru lagi, bukan mengacu ke sisa masa garansi SSD yang sebelumnya. Jadi benar-benar diganti baru, termasuk garansinya juga baru. Mantap. Oke, setelah membahas tentang brand, spek teknis, dan garansi, kita langsung saja tes SSD ini untuk mengetahui performanya. Pada tes kali ini saya akan menguji SSD ini pada dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah SSD dalam kondisi kosong, dan yang kedua adalah kondisi SSD terisi 96% dari kapasitas totalnya, sehingga SSD hampir penuh dan hanya tersisa 5 GB saja. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi performa SSD dan sejauh mana perbedaan antara dua kondisi tersebut pada SSD ini. Pada tes ini, peran controller akan menjadi vital dalam mengatur penggunaan dua buah NAND flash yang terdapat dalam SSD ini. Dalam pengujian ini, saya akan melakukan uji sintetis dan uji copy paste untuk mengetahui performa real time-nya. Sebelum lanjut ke pengujian, SSD diformat terlebih dahulu dan berikut adalah size SSD setelah diformat.
Pada aplikasi Crystal Disk Info, terlihat informasi SSD berjalan pada interface SATA 3 6 Gbps, health 100%, dan total read dan write masih 0. Pada aplikasi Hard Disk Sentinel, terlihat performan dan health 100%, power on time masih 0. Kemudian pada sensor HW Info, Smart terdeteksi dengan baik, namun sepertinya SSD ini tidak memiliki sensor suhu. Terlihat dari suhu SSD yang konstan di angka 30 derajat. Oke, setelah analisis via software, langsung saja ke pengujian pertama, SSD dalam keadaan kosong. Tes pertama adalah Crystal Disk Mark 8. Berikut adalah hasilnya. Hasil Crystal Disk Mark 8 ini menunjukkan kecepatan baca tulis yang sesuai dengan klaim yang disebutkan pada websitenya. Uji sintetis yang kedua adalah menggunakan aplikasi AS SSD, dan berikut adalah hasilnya. Pada aplikasi AS SSD, kecepatan sekuensial yang didapatkan sedikit di bawah klaim yang diiklankan, namun tidak terlalu jauh. Skor total yang didapat adalah 568 poin. Uji sintetis yang ketiga adalah ATTO Disk Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Pada aplikasi ATTO didapatkan hasil dengan grafik yang konsisten. Maksimum read tercatat di angka 524,83 MB per sekon dan maksimum write di angka 427,56 MB per sekon. Setelah uji sintetis, selanjutnya adalah uji copy paste. Pada SSD dalam keadaan kosong ini akan dilakukan tes copy paste sebuah file dan sebuah folder. Copy paste akan dilakukan ke dan dari SSD Etopso dengan melibatkan SSD yang ada di PC saya, yaitu SSD WD SN530 NVMe PCIe Gen 3 X4 512 GB. Pertama adalah copy paste file dengan ukuran 4,06 GB dari WD SN530 ke SSD Etopso. Berikut adalah hasilnya. Operasi ini membutuhkan waktu 7 detik dengan transfer awal kisaran 2 GB per second dan di akhir turun ke kisaran 400 MB per second. Kemudian sebaliknya dari Etopso ke WD SN530. Operasi ini membutuhkan waktu 2 detik saja dengan transfer speed kisaran 2 GB per second. Selanjutnya adalah copy paste sebuah folder dengan ukuran 10,5 GB yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000-an folder. Pertama dari WD SN530 ke Etopso. Berikut adalah hasilnya. Dibutuhkan waktu 1 menit 19 detik untuk menyelesaikan operasi ini. Kemudian sebaliknya, dari Etopso ke WD SN530. Operasi ini membutuhkan waktu 1 menit 14 detik. Selanjutnya adalah pengujian yang mana SSD dalam keadaan hampir penuh, hanya tersisa 5 GB saja dari kapasitas totalnya. Dan berikut ini adalah hasil uji sintetis menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 8. Pada posisi SSD hampir penuh, kecepatan sequential read masih di angka 500-an dan sequential write di angka 400-an. Lanjut ke aplikasi AS SSD. Pada AS SSD mendapatkan skor total 348. Kemudian lanjut ke ATTO. Pada posisi hampir penuh terlihat kecepatan write mengalami fluktuasi yang tinggi dan tidak konsisten. Bisa teman-teman perhatikan bar yang berwarna merah. Pada posisi SSD hampir penuh ini,
Saya juga melakukan uji copy paste file, namun tidak melakukan uji copy paste folder ukuran besar, karena size SSD hanya tersisa 5 GB saja. Berikut adalah hasil copy paste dari WD SN530 ke SSD Etopsu. Untuk menyalin file ukuran 4,06 GB, dibutuhkan waktu 31 detik dengan transfer speed awal kisaran 1 GB per sekon dan di akhir turun ke kisaran 50 MB per sekon. Kemudian sebaliknya dari Etopsu ke WD SN530. Operasi ini membutuhkan waktu 5 detik dengan transfer awal kisaran 2 GB per sekon dan di akhir turun ke kisaran 200 MB per sekon. Untuk mengetahui perbedaan performa SSD saat kosong dan hampir penuh, berikut adalah perbandingan hasil pengujian SSD di kedua kondisi tersebut. Pada hasil kristal di Smart 8, pada sequential read dan write tidak terdapat perbedaan performa yang signifikan. Bisa dikatakan tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan controller dan NAND flash SSD ini mampu menangani kondisi seperti ini dengan baik. Hanya saja, pada hasil random 4K terdapat sedikit penurunan, namun tidak signifikan. Lalu pada hasil SSD, mirip seperti hasil kristal di Smart 8. Pada sequential read dan write tidak terdapat perbedaan performa yang signifikan. Tetapi pada 4K 64 thread, terjadi penurunan yang signifikan pada kecepatan write-nya. Access time juga mengalami perubahan, yaitu sedikit melambat. Hal ini menyebabkan turunnya skor secara keseluruhan dari 568 menjadi 348. Kemudian pada hasil ATTO disk benchmark, kecepatan read tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi pada kecepatan write mengalami inkonsistensi yang sangat kentara. Bisa teman-teman perhatikan bar yang berwarna merah menunjukkan pada file size tertentu terdapat perbedaan kecepatan baca tulis yang cukup jauh. Namun hal ini umum terjadi pada SSD dalam keadaan hampir penuh. Impact yang paling kena biasanya adalah pada kecepatan tulis atau write-nya. Kemudian pada uji copy paste file ke SSD Etopsu, terdapat perbedaan performa yang cukup kentara. Pada kondisi SSD hampir penuh, kecepatan transfer melambat sekitar 4 kali lipat. Hal ini karena melambatnya kecepatan tulis SSD ketika kapasitasnya sudah hampir penuh. Dan ini umum terjadi pada SSD SATA. Hanya saja, tingkat kelambatannya mungkin berbeda-beda tergantung controller dan NAND flash yang digunakan. Lalu sebaliknya, copy paste dari SSD Etopsu. Perbedaan tidak terlalu signifikan. Hal ini karena kecepatan baca tidak terlalu turun jauh ketika SSD ini hampir penuh. Oke teman-teman, setelah serangkaian pengujian tadi, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah segi tampilan, yang menurut saya SSD ini terlihat kalem dan cocok sekali dipasang pada PC yang memiliki casing transparan, terlihat cool dan tidak terlalu mencolok. Yang kedua, mengenai kualitas komponen yang digunakan, menurut saya sesuai dengan harganya. Dengan harga terendah saat video ini dibuat di Rp175.000, teman-teman sudah mendapatkan SSD dengan komponen yang bisa terbilang bagus, yang kebetulan pada sampel yang saya terima ini menggunakan NAND flash dari SK Hynix dan controller dari YesStore. Yang ketiga, soal performa menurut saya SSD ini sudah memenuhi ekspektasi karena tes menunjukkan hasil yang tidak jauh dari klaim iklannya. Bahkan saat SSD dipenuhi sampai 96% dari kapasitas totalnya, performa secara keseluruhan tidak turun terlalu jauh. Walaupun ada impact pada performa write-nya, namun hal ini umum terjadi pada SSD dengan kondisi hampir penuh. Yang keempat adalah mengenai garansi. Ini yang menarik dari SSD ini, mampu memberikan garansi rusak ganti baru beserta garansinya juga ikut baru. Jadi ketika unit diganti baru, garansi SSD mengikuti SSD yang baru selama 3 tahun, bukan mengikuti sisa masa garansi SSD yang lama. Yang terakhir dari saya, karena SSD ini merupakan SSD pendatang baru, jadi kita belum tahu performa jangka panjangnya dan tingkat keawetannya. Namun dengan cover garansi 3 tahun replace dan dilihat dari segi harga dan komponen yang digunakan, menurut saya SSD ini worth it jika digunakan sebagai drive OS, laptop, atau PC teman-teman, terutama yang budgetnya cukup mepet. Oke teman-teman, demikian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, tinggalkan komentar, share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.